Pemirsa saya VBS News, jumpa dengan saya Alfred Bakas dalam program VBS News paket review and outlook untuk periode 16 sampai dengan 20 November 2020. Kenaikan kasus virus versus perkembangan vaksin. Ya, pasar investasi pada minggu lalu diwarnai dengan sejumlah isu, diantaranya investor global mengkhawatirkan kenaikan kasus virus corona yang mencapai rekor baru, melebihi dari bulan Maret-April yang lalu, baik di Eropa maupun juga di Amerika Serikat. Kemudian ada harapan pemulihan dengan perkembangan efektivitas vaksin dari Pfizer dan BioNTech, ditambah dengan proyek pembuatan vaksin dari Presiden Donald Trump yang disebut dengan Operation Warp yang sekarang sudah siap didistribusikan. Kemudian pelaksanaan pemilihan Presiden AS yang belum final hasilnya dan diwarnai dengan penyelidikan kecurangan suara yang bersifat TSM. Untuk korban virus, berita resmi terakhirnya sudah sekitar 53,7 juta orang yang terinfeksi di seluruh dunia dan 1,3 juta lebih orang meninggal dan menyebar ke 217 negara dan teritori. Ya, pasar saham dunia minggu lalu umumnya menguat, harga emas agak terkoreksi, US dollar balik menanjak sedangkan IHSG dan rupiah melanjutkan rally-nya. Minggu berikutnya isu antara perkembangan pandemi virus corona, prospek pemulihan ekonomi dan hasil Pilpres AS akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari VBS News Market Review and Outlook periode 16 sampai dengan 20 November 2020. Ya, dimulai dengan pasar modal Indonesia. Indeks harga saham gabungan pada minggu lalu lanjut menguat 2,53% secara mingguannya ke level 5.461. Ya, ini merupakan kelanjutan rally didukung dengan aksi beli investor asing. IHSG membukukan rally mingguan yang ke-6-nya, bahkan sempat bertengger di level 8 bulan tertingginya. Kemudian dihadang profit taking karena sudah berada di overbought areanya. Untuk berikutnya mungkin IHSG agak konsolidasi, tetapi umumnya masih dalam tren bullish. Mata uang rupiah pada pekan lalu juga menguat 0,09% ke level 14.197 rupiah per US dollarnya. Sempat menguat tajam, kemudian terkoreksi di 3 hari terakhirnya. Ini merupakan satu rally di minggunya yang ke-7, bahkan sempat berada di 19 minggu tertingginya. Didukung oleh capital inflow yang masuk ke pasar keuangan domestik atau dalam negeri. Untuk minggu depan kemungkinan mata uang rupiah ini masih menguat dalam tempo yang lebih lambat. Ya, pemirsa setia VBS News, Bank Indonesia melaporkan stabilitas sistem keuangan selama semester 1 2020 tetap terjaga. Ini di tengah meluasnya dampak pandemi COVID-19. Kondisi ini tentunya tidak lepas dari berbagai respon kebijakan dan langkah-langkah yang tidak biasa yang telah ditempuh oleh otoritas anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Kedepannya pertumbuhan ekonomi domestik dan stabilitas sistem keuangan ini diperkirakan akan terus membaik. Bank Indonesia juga telah merilis pada pekan lalu indeks penjualan eceran pada September 2020 yang melanjutkan tren perbaikan sejak Juni 2020. Pertumbuhan indeks penjualan real September tercatat sebesar minus 8,7% year on year-nya, itu membaik dibandingkan pertumbuhan pada bulan Agustus. Di sisi lain, survei konsumen Bank Indonesia mengindikasikan bahwa perbaikan keyakinan konsumen masih tertahan pada Oktober 2020, di mana indeks keyakinan konsumen pada Oktober tercatat sebesar 79, ini sedikit lebih rendah dibandingkan September 2020. Ya, kita beralih ke pasar foreign exchange, forex. Mata uang US dollar pada minggu lalu menguat secara terbatas. Ini didukung oleh naiknya kasus baru virus corona di Amerika dan Eropa yang membuat adanya kenaikan permintaan safe haven termasuk US dollar. Ya, terpantau US dollar index menguat terbatas ke level 92,76 akhir pekan lalu. Sementara euro dollar melemah tipis ke level 1.1835, pound sterling menguat terbatas ke level 1.3192, dolar yen menguat ke level 104.35. Untuk selanjutnya, US dollar ini cenderung masih dalam tekanan. Ya, kita beralih ke bursa saham Asia pada minggu lalu umumnya menguat, terdukung oleh optimisme perkembangan vaksin, walaupun kemudian dihadang naiknya kasus baru virus corona ini.
Terpantau indeks Nikkei menguat tajam ke level 25.385. Hang Seng juga menguat cukup signifikan ke level 26.157. Untuk selanjutnya, bursa saham Asia ini kemungkinan akan ditahan oleh profit taking. Bursa saham Amerika Wall Street pada pekan lalu juga menguat. Di antaranya terakhir oleh Presiden Donald Trump yang menyampaikan bahwa proyek pembuatan vaksin disebut Operation Warp ini yang sekarang sudah siap didistribusikan vaksinnya. Ini memberi harapan akan adanya pemulihan ekonomi pada tahun depan. Indeks Dow Jones Industrial Average menguat cukup tajam ke level 29.479. S&P 500 menguat juga ke level 3.586. Lalu dengan pasar emas dunia, spot gold pada pekan lalu terkoreksi ke level 1.889 US dollar per troy ounce-nya. Ya, pasar sempat fluktuatif dengan bias terkoreksi oleh penguatan mata uang dolar. Dan di 2 hari terakhirnya mengalami rebound oleh menanjaknya lagi kasus virus. Untuk minggu depan, kemungkinan harga emas ini masih akan melanjutkan rebound-nya. Ya, demikian pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama Fibis News Market Review and Outlook untuk periode 16 sampai dengan 20 November 2020. Ya, saya di sini terima kasih, mohon diri sejenak. Kita akan bertemu kembali. Semuanya stay safe, stay healthy. Salam Fibis.